terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Anggun Hesti Hutami, guru kelas 6 di SDN 1 Bajem, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sebagai persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada materi di kelas 6, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini, Bapak coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap berdiri. Pada sang merah putih, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak Bangku mau tanya, kemarin tanggal 1 kita memperingati hari apa ya? 1 Oktober kemarin? Hari Kesatuan Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana sehari sebelum hari itu terjadi peristiwa yang dinamakan Untuk itu mari kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ambil tepuk tangan nanti ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Lalu hari ini akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini masuk semua ya. Karena masuk semua, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, 1, 2, 3. Rangkaian listrik seri paralel, suka campuran, seri bersambung, saklar matematika, semua
pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca dan memahami teks eksplanasi ilmiah, kalian dapat menelaah informasi yang terdapat pada teks eksplanasi dengan cepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi kelompok dan memahami teks eksplanasi ilmiah, kalian dapat menguraikan informasi berupa topik masalah, deretan penjelas, kesimpulan, ataupun pesan pada teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca dan memahami teks eksplanasi ilmiah, kalian dapat merumuskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi kelompok dan memahami teks eksplanasi ilmiah, kalian dapat menentukan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan diagram. Kalau kemarin menggunakan peta pikiran, nanti kita menggunakan diagram. Kemudian yang kelima, dengan melakukan percobaan di lab virtual dan membuat proyek rangkaian lampu lalu lintas, kalian dapat menganalisis prinsip kerja rangkaian listrik paralel dengan tepat. Adapun metode pembelajaran yang Bang gunakan pada pembelajaran hari ini, yang pertama tanya jawab, ada penugasan, kemudian pengamatan, diskusi, dan eksperimen atau percobaan, di mana nanti kalian akan melakukan percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Sedangkan teknik penilaiannya, Bang menggunakan teknik tes. Nanti di akhir pembelajaran kita bersama-sama mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Kemudian ada juga non-tes. Non-tesnya itu Bang lakukan selama awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran melalui observasi, di mana Bang akan mengamati sikap-sikap kalian selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan manfaat untuk mempelajari pelajaran hari ini, yaitu kalian nanti akan mengetahui informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dan juga bisa membuat rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas. Jadi berharap pada pembelajaran hari ini kalian bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mengambil manfaat dan bisa menerapkan pembelajaran hari ini di kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk memotivasi kita semua, Bang akan mengajak tepuk semangat dan yel-yel kelas, ya? Ya. Tepuk semangat. Yel-yel dulu ya. Kelas 6. Siap, hebat, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah, anak-anak baru mau tanya, apakah kalian pernah melihat lampu lalu lintas? Biasanya letaknya di apa? Yang pada perempatan jalan. Nah, dari yang kamu ketahui tentang lampu lalu lintas, apa yang kamu lihat dari itu? Warnanya merah, kuning, hijau. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Kalau merah berhenti. Kalau lampu merah berhenti, terus jalan. Gunanya lampu lalu lintas di jalan itu untuk apa? Oh ya, betul sekali, untuk menghindari kecelakaan. Coba perhatikan video tentang lampu lalu lintas ini. Perhatikan, ini video tentang lampu lalu lintas yang ada di jalanan kota-kota. Kira-kira rangkaian listrik apa yang dijadikan sebagai prinsip kerja pada lampu lalu lintas? Rangkaian listrik paralel. Apa? Karena nyala lampu bergantian. Nah, siapa penemu lampu lalu lintas pertama kali? Ada yang tahu? Untuk mengetahui siapa penemu lampu lalu lintas serta
Yang lainnya mendengarkan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas tersebut menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Sudah. Dilanjutkan Anissa, paragraf yang kedua. Lampu lalu lintas temuan Morgan. menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Cukup, dilanjut Aska, paragraf yang terakhir. Ibu mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu tadi kalian sudah membaca dan mendengarkan teman kalian membaca bacaan teks eksklamasi ilmiah yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Dari bacaan tadi, siapa penemu lampu lalu lintas pertama kali? Beliau bernama Gareth Augustus Morgan, menemukan lampu lalu lintas pertama kali yaitu tahun 1923. Atas dasar apa kok Morgan mempunyai ide menciptakan lampu lalu lintas? Ya, awalnya melihat seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Nah, dengan demikian Morgan berinisiatif untuk membuat lampu lalu lintas untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Nah, tadi di bacaan juga disebutkan bahwa lampu lalu lintas menggunakan prinsip kerja rangkaian listrik paralel. Yang kelompok barengan siapa? Kelompok Bayo? Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya ya? Nah, sebelum mengerjakan LKPD, nanti di LKPD ini kan ada 2 tugas, yaitu yang pertama tentang bahasa Indonesia dan yang kedua tentang IPA. Sebelum mengerjakan, Bagum minta kalian untuk menyusun jadwal penyelesaian tugas. Mau dikerjakan kapan, selesainya kapan, waktunya ditentukan, harus berapa menit selesai, itu disusun terlebih dahulu. Kemudian membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok. Setiap kelompok nanti memberikan tugas kepada anggotanya. Misalnya Ana mengerjakan bagian yang mana, kemudian Mujib mengerjakan yang mana, dan selanjutnya. Jadi tidak ada siswa yang tidak mengerjakan, semua mengambil tugasnya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dimulai dari sekarang. Silakan diskusi dengan teman sekelompoknya mengerjakan yang LKPD 1. LKPD 1 dulu ya. Ya. Sudah selesai ya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk paragraf 1 topik masalah itu betul dari jawaban kelompok barengan. Tepuk tangan buat kelompok barengan.
dapatkan dari paragraf kedua? Yaitu apa? Lampu lalu lintas, temuan organ menggunakan rangkaian paralel. Betul. Kemudian yang kedua, Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian sendiri yang terhubung. ya betul. Bisa kalimat tersebut bisa kalian perpendek lagi menggunakan kalimat sendiri bisa. Misalnya saja langsung rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Kemudian informasi yang ketiga, masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Terus ditambah lagi, jika salah satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan. Itu adalah informasi penting dari deretan penjelas pada paragraf yang kedua. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya apa dari penulis? Jadi dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang Ini kesimpulannya tidak dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan yang ramai. Penemuan ini memberikan manfaat banyak orang. Langsung dituliskan penemuan ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu sudah betul. Sudah paham antara topik masalah deretan penjelas dan kesimpulan? Sudah paham? Kemudian bangun lanjutkan. Nah, untuk menambah informasi kalian mengenai bacaan tadi, yaitu tentang rangkaian listrik paralel, bangun persilakan kalian untuk mengeluarkan HP-nya dan membuka aplikasi lab virtual. Sudah? Dari ketiga rangkaian dari susunan lampu pada rangkaian paralel yang ada di lab virtual, kesimpulannya yang kalian dapatkan apa tadi? Untuk rangkaian yang 5A, lampu 1 kondisinya bagaimana? Lampu 2? Lampu 3? Tidak ada, karena cuma 2 lampu. Kemudian yang rangkaian 5B, kondisi lampunya bagaimana? Lampu 1 sedang, kemudian 2 sedang, 3 sedang. Yang terakhir rangkaian 5C, lampu 1 lampu 2 mati dan lampu 3 sedang. Nah, itu terbukti bahwa pada rangkaian paralel jika ada satu lampu yang rusak atau mati, maka tidak akan berpengaruh pada lampu yang lain. Kemudian perbedaan rangkaian listrik terbuka sama tertutup. Terbuka itu berarti tidak terhubung arus listriknya, saklarnya berarti tidak menyala, ya kondisinya saklar off. Kemudian kalau rangkaian listrik tertutup berarti terhubung pada arus listrik, di mana kondisi saklarnya itu on. Bisa dipahami? Bisa. Nah, diletakkan dulu HP-nya. Bangun akan melakukan ice breaking dulu agar meningkatkan konsentrasi kalian agar lebih berkonsentrasi menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap? Berkonsentrasi semua? Sudah. Kalau begitu turunkan tepuk tangan buat kita semua.
disiapkan? Sudah disiapkan atau belum? Sudah. Untuk kotaknya sudah disiapkan? Nah, silahkan taruh di atas meja semua alat dan bahan-bahannya. Perhatikan rangkaian lampu lalu lintas yang di bawah bangku ini. Perhatikan. Ini adalah model lampu lalu lintas sederhana. Coba perhatikan nyala lampunya. Ini yang atas ada lampu merah, di mana ini ada setiap lampu ada saklarnya sendiri-sendiri ya. Untuk menyalakan lampu merah dipencet saklar yang atas merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Ini bisa menyala semua juga bisa, dinyalakan semua juga bisa, atau salah satu saja juga bisa. Nah, untuk prinsip kerjanya, kenapa kok bisa tidak saat satu saklar dinyalakan kok tidak menyala semua lampunya, Bu? Karena Menggunakan rangkaian listrik. ya, karena menggunakan rangkaian listrik paralel dan kabelnya itu bercabang-cabang setiap lampu. Coba perhatikan ini rangkaian listriknya, susunan kabelnya. Coba perhatikan. Nanti kamu akan membuat rangkaian yang seperti ini. Nih, komponen-komponennya masih sama seperti rangkaian listrik seri yang kemarin. Ada baterai, ada dudukan baterai, kemudian apa lagi? Kabel, terus ada saklar, lampu, dan dudukan lampu. Nah, ini dari kabel dari dudukan baterai itu kan ada dua, berwarna merah dan hitam. Yang warna merah ini disambung dengan kabel panjang yang pinggir ini. Kemudian setiap lampu itu ada kabelnya bercabang ya, kemudian disambungkan dengan kabel yang utama. Yang berwarna kuning ini nanti sebagai kabel utama yang diletakkan di pinggir ini ya, kan ada dua, ini satu, dua. Terus yang berwarna biru ini digantikan dengan kabel yang berwarna hijau. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 potongan kabel berwarna hijau ya. Itu di sini 1, 2, 3, 4. Semuanya kerja. Yang lain bisa mengerjakan LKPD-nya, menuliskan alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya. Saklarnya nanti dilem ya, biar dilem. Apa nih? Kalau ada yang belum dipahami, masih bingung, nanti bisa bertanya. Kabelnya kan sudah kalian ukur sebelumnya ya, sudah dipotongi. Nah, usahakan langsung tinggal menggabungkan saja.
Sudah selesai semua kan ya? Sudah. Dan lampu lalu lintasnya bisa lagi nyala lampunya. Sudah bisa nyala apa belum? Satu-satu dinyalakan. Nyala ya? Tuh dinyalakan Mbak. Nah sudah berhasil semuanya, tepuk tangan buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tayeb akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan menyanyikan yel kami dulu. Kelompok Tayeb, yae, 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 yae. Ini hasil dari kelompok kami. Kesimpulan, bisa mengetahui rangkaian listrik paralel dan bisa tahu rangkaian lampu lalu lintas. Nah itu tadi hasil presentasi dari kelompok Tayub. Tepuk tangan buat kelompok Tayub. Model lampu lalu lintas yang dibuat oleh kelompok Tayub sudah berhasil ya. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok Tayub? Dira membacanya kurang lancar. Nah dari kelompok Ketoprak, menurut kelompok Ketoprak Dira membacanya kurang lancar. Nah lain kali bisa diperbaiki lagi di rumah, dilatih lagi ya untuk membaca biar lebih lancar. Ada masukan lain dari kelompok lain? Tidak. Tentang model lampu lalu lintasnya sudah? Sudah. Oke, kalau begitu sudah bisa duduk kelompok Tayub. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami mau menyanyikan dirinya terlebih dahulu. Kelompok Barongan. Hae hae ruya ruya, hae hae ruya ruya. Coba sebelum kami membacakan laporan kegiatan percobaan, kami akan menyalakan lampu. Sudah bisa ya, sudah nyala semua ya lampunya ya. Nama percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Tujuan percobaan untuk mengenal dan mempelajari lampu lalu lintas atau rangkaian listrik paralel. Alat-alat gunting, isolatif, cutter, penggaris, lem lilin, alat lem lilin, bahan-bahan, lampu LED, dudukan lampu, kabel, saklar, baterai, kardus bekas, styrofoam, dan plastik pika. Langkah kerja: sisakan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Kesimpulan: membuat rangkaian paralel yang berbentuk lampu lalu lintas dan bisa mengetahui rangkaian listrik paralel. Nah itu tadi hasil presentasi dari kelompok Barongan. Tepuk tangan buat kelompok Barongan.
Zulfa saat di depan tidak mau diam. Nah, mungkin bisa diperbaiki untuk selanjutnya ya. Udah, kalau begitu bisa Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketoprak ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Kelompok ketoprak. Sebelum itu kami akan mencoba menyalakan lampu lalu lintas kami. silakan perhatikan ini lampu lalu lintas dari kelompok ketoprak. Sudah bisa menyala semua ya. Bisa dilanjutkan untuk melaporkan kegiatan percobaan. Nama percobaan pembuatan lampu lalu lintas. Tujuan percobaan agar kita dapat mengetahui cara membuat lampu lalu lintas. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok ketoprak. Tepuk tangan buat kelompok ketoprak. Sebelum kelompok ketoprak mengakhiri hasil presentasinya, apakah ada masukan tanggapan dari kelompok lain? Ada Bu. Apa? Yang lampunya ketinggian dan kurang rapi. Tiang lampu untuk tiang lampu menurut kelompok Garongan ketinggian dan kurang rapi, mungkin nanti bisa dirapikan. Apa lagi? Ada lagi? Tidak. Untuk penyampaian hasil laporannya bagaimana? Sudah jelas ya. Ya kalau begitu bisa kembali ke tempat duduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan percobaan tadi untuk apa? Untuk mengetahui Rangkaian listrik paralel. Nah, tujuannya untuk mengetahui rangkaian listrik paralel. Apakah setelah kalian melakukan percobaan kalian tahu listrik paralel itu yang bagaimana? Udah tahu bedanya dengan rangkaian listrik seri? Udah, prinsip kerjanya bagaimana? Tadi menyala lampunya bagaimana? Gantian. Tergantung saklar mana yang dinyalakan. Di dalam tes eksplanasi ilmiah ada apa saja strukturnya? Pernyataan umum, dan kesimpulan rangkaian listrik paralel. Nah, seperti yang kita ketahui pada percobaan bahwa model lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik berbentuk paralel. Kemudian jika salah satu komponen rusak atau tidak berfungsi, apakah akan berpengaruh dengan komponen yang lainnya?
kita yang terserang penyakit batuk, pilek, panas. Untuk itu Bu Anggun harapkan kalian menjaga kesehatannya ya, menjaga kesehatannya, jangan hujan-hujanan kalau ada hujan kalau turun hujan. Kemudian istirahat yang cukup, kalau sudah malam waktunya tidur ya tidur. Nah, bangun akhir